Halo, apa kabar sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan kembali membahas soal penilaian akhir tahun mata pelajaran Penjas Orkes. Untuk kelas 7, jenjangnya SMP atau MTS. Nah, untuk latihan soal PAT Penjas Orkes kali ini merupakan latihan part yang ketiga. Part yang ke-1 dan kedua sudah ada di playlist Lentera Belajar. Silahkan bisa dilihat agar nanti belajarnya lebih sempurna lagi. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan soal, bagi sobat YouTube semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Aktifkan tombol notifikasi loncengnya. Bagi yang suka dengan video ini, silakan like, komen, dan share kepada teman-temannya, sobat-sobatnya, sohib-sohibnya, atau saudara-saudaranya sebanyak mungkin ya. Oke, untuk selanjutnya langsung saja menuju ke soal. Soal nomor 21. Karena start pada jalan cepat ini kurang berpengaruh terhadap hasil perlombaan, maka tidak ada gerakan khusus yang harus dipelajari atau dilatih. Oleh karena itu, start yang digunakan adalah A. Menggantung, B. Melayang, C. Berdiri, D. Jongkok. Jawaban yang benar adalah yang C. Berdiri. Start perlombaan jalan cepat dilakukan dengan start berdiri. Karena start pada jalan cepat ini kurang berpengaruh terhadap hasil perlombaan, maka tidak ada gerakan khusus yang harus dipelajari atau dilatih. Sikap start pada umumnya adalah berikut ini. Pada aba-aba bersedia, pejalan menetapkan kaki kiri di belakang garis start, kaki kanan di belakang kaki kiri, badan agak condong ke depan, tangan bergantung kendor. Pada bunyi pistol atau aba-aba ya, segera langkahkan kaki kanan ke muka dan terus berjalan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Berdiri. Soal nomor 22. Untuk mendapatkan gerakan yang maksimal dan benar pada jalan cepat, maka perlu mengutamakan A. Bengkokkan lutut pada saat atau fase menumpuk, B. Perkuatlah otot-otot dada dan betis, C. Badan dan lengan diangkat tinggi, D. Gerakan kaki pada atau di atas garis lurus. Jawaban yang benar adalah yang D. Gerakan kaki pada atau di atas garis lurus. Yang perlu diutamakan untuk mendapatkan gerakan maksimal pada jalan cepat antara lain 1. Pelihara lutut tetap lurus pada saat atau fase menumpuk. Perkuatlah otot-otot belakang atau punggung dan otot-otot daerah perut. Cegahlah badan dan lengan diangkat terlalu tinggi. Gerakan kaki pada atau di atas garis lurus. Lakukan daya dorong penuh, gunakan gerak lengan yang mudah dan gerakan yang baik dari pinggang. Oke, demikianlah tadi yang perlu diperhatikan ya dalam melakukan jalan cepat agar hasilnya maksimal. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 23. Lari jarak pendek memiliki pengertian yang benar adalah A. Lari yang diperlombakan dengan cara berlari secepat-cepatnya yang dilaksanakan di dalam lintasan lari menempuh jarak 50 meter
100 meter, dan 150 meter. B. Lari yang diperlombakan dengan cara berlari secepat-cepatnya yang dilaksanakan di dalam lintasan lari menempuh jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. C. Lari yang diperlombakan dengan cara berlari secepat-cepatnya yang dilaksanakan di dalam lintasan lari menempuh jarak 50 meter, 150 meter, dan 200 meter. D. Lari yang diperlombakan dengan cara berlari secepat-cepatnya yang dilaksanakan di dalam lintasan lari menempuh jarak 100 meter, 200 meter, dan 300 meter. Jawaban yang benar adalah yang B. Lari yang diperlombakan dengan cara berlari secepat-cepatnya yang dilaksanakan di dalam lintasan lari menempuh jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Perlu diketahui bahwa lari jarak pendek ada dua macam, yaitu indoor dan outdoor. Pada soal merupakan jarak outdoor, yaitu 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Sedangkan yang indoor yaitu berjarak 50 meter, 60 meter, 200 meter, dan 400 meter. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 24. Lutut yang menempel di tanah diangkat. Panggul diangkat lebih tinggi dari bahu dan berat badan dibawa ke depan. Kaki belakang membentuk sudut 120 derajat, sedangkan kaki depan membentuk sudut 90 derajat. Kepala tetap tunduk, leher rileks, pandangan ke bawah, dan konsentrasi pada aba-aba berikutnya. Pengertian tersebut merupakan teknik pada lari jarak pendek pada saat aba-aba. A. Siap. B. Ya. C. Bersedia. D. Lari. Jawaban yang benar adalah yang A. Siap. Dilihat dari narasi soal, rangkaian gerakannya seakan-akan pelari sudah mau berlari, yaitu artinya tahapan aba-aba siap, karena setelah itu pelari langsung lari. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Siap. Soal nomor 25. Perhatikan gambar di bawah ini. Penjelasan yang tepat sesuai gambar teknik lari jarak pendek di samping adalah A. Menolak ke depan dengan kekuatan penuh atau gerakan meluncur disertai melompat. B. Badan tegak disertai dengan gerakan lengan yang diayunkan. C. Gerakan langkah kaki pendek-pendek tetapi cepat agar badan tidak jatuh ke depan. D. Gerakan langkah kaki panjang tetapi cepat agar badan tidak jatuh ke depan. Jawaban yang benar adalah yang C. Gerakan langkah kaki pendek-pendek tetapi cepat agar badan tidak jatuh ke depan. Gambar di atas itu merupakan gerakan start lari jarak pendek aba-aba ya dengan tahapan sebagai berikut. 1. Menolak ke depan dengan kekuatan penuh atau gerakan meluncur tetapi jangan melompat. 2. Badan tetap condong ke depan disertai gerakan lengan yang diayunkan. 3. Dilanjutkan dengan gerakan langkah kaki pendek-pendek tetapi cepat agar badan tidak jatuh ke depan atau tersungkur. Jadi sudah jelas jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 26. Berlari secepat mungkin, jika perlu ditingkatkan kecepatannya, dorong badan ke depan tanpa mengurangi kecepatannya, membusungkan dada, tangan ditarik ke belakang atau putar salah satu bahu ke depan. Langkah-langkah tersebut merupakan teknik pada lari jarak pendek dilakukan pada saat A. Memasuki garis finish,
B. Start, C. Lari, D. Setelah finish. Jawaban yang benar adalah yang A. Memasuki finish. Berdasarkan narasi pada soal, itu merupakan gerakan yang harus dilakukan pada saat akan memasuki garis finish. Jadi jawabannya sudah jelas, yaitu yang A. Soal nomor 27. Saat kaki tolak, titik berat badan ke atas diikuti dengan kaki tolak menyusul kaki ayunan. Saat melayang, kedua kaki sedikit ditekuk sehingga posisi badan berada dalam sikap jongkok atau untuk jongkok. Kemudian saat akan mendarat, kedua kaki diarahkan ke depan, yaitu bersamaan dengan kedua lengan diluruskan ke depan. Gaya yang dijelaskan pada pengertian tersebut adalah A. Berjalan di udara, B. Berlari di udara, C. Jongkok, D. Menggantung. Jawaban yang benar adalah yang A. Berjalan di udara. Soal nomor 27, jawaban sudah jelas ya, berdasarkan clue pada soal, yaitu pada titik badan di atas, kaki diayun. Ini merupakan ciri khas dari gaya lompat jauh walking in the air atau berjalan di udara. Dan jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 28. Suatu cara bela diri yang menggunakan akal sepenuhnya dan dapat dimainkan secara perorangan, berpasangan maupun beregu, serta merupakan olahraga asli Indonesia. Ini merupakan pengertian dari A. Bela diri, B. Taekwondo, C. Pencaksilat, D. Karate. Jawaban yang benar adalah yang C. Pencaksilat. Pada soal merupakan gerakan bela diri ya, namun yang ditanyakan adalah nama dari bela diri itu sendiri. Nah, karena pada soal ada clue olahraga dari Indonesia, jadi jawabannya sudah pasti yang C, yaitu pencaksilat. Karena opsi B, yaitu taekwondo, itu berasal dari Korea, dan opsi D, karate, dari Jepang. Kalau opsi A sudah pasti salah karena tidak nyambung dengan soal. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 29. Gerak dasar pencaksilat adalah suatu gerak terencana, terarah, terkoordinasi, dan terkendali. Salah satu gerak dasar yaitu dengkulan. Adapun pengertiannya yaitu A. Serangan yang menggunakan siku sebagai alat penyerangan dengan sasaran dada dan pinggang belakang. B. Serangan yang menggunakan siku sebagai alat penyerangan dengan sasaran perut, dada, dan leher. C. Serangan yang menggunakan lutut sebagai alat penyerangan dengan sasaran perut, dada, dan leher. D. Serangan yang menggunakan lutut sebagai alat penyerangan dengan sasaran kemaluan, dada, dan pinggang belakang. Jawaban yang benar adalah yang D. Serangan yang menggunakan lutut sebagai alat penyerangan dengan sasaran kemaluan, dada, dan pinggang belakang. Dengkulan itu kalau dalam bahasa Jawa artinya lutut ya. Nah, pada soal nomor 29 sesuai teori pada gerakan pencaksilat dengkulan, ini pengertiannya yaitu pada opsi yang D ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D.
Soal nomor 30. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada 4 gambar. Latihan kekuatan otot tungkai ditunjukkan pada gambar nomor A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah yang A, gambar nomor 1. Pada opsi gambar 2 itu merupakan latihan kekuatan otot perut. Dan opsi gambar 3 dan 4 merupakan latihan kekuatan otot lengan. Jadi jawabannya sudah jelas, yaitu yang A. Soal nomor 31. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada 4 gambar. Manakah yang merupakan rangkaian gerakan guling ke belakang? A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah yang C, gambar ketiga. Pada gambar 1 itu merupakan gerakan guling depan dengan sikap berdiri. Pada gambar 2 itu merupakan gerakan guling lenting. Sedangkan pada gambar 4 itu merupakan gerakan guling depan dengan sikap jongkok. Jadi jawaban yang tepat atau yang C ya, gambar nomor 3. Soal nomor 32. Perhatikan tahapan langkah pada senam irama. 1. Berdiri dengan rileks. 2. Langkahkan kaki kanan di depan kaki kiri. 3. Kemudian melangkahkan kaki kiri di depan kaki kanan. 4. Lanjutkan kedua kaki rapat. Tahapan-tahapan di atas merupakan tahapan langkah. A. Langkah rapat. B. Langkah biasa. C. Langkah depan. D. Langkah silang. Jawaban yang benar adalah yang A, langkah rapat. Sesuai dengan clue yang ada di soal, yaitu kedua kaki rapat. Ya, itu adalah gerakan penyempurna dari gerakan-gerakan sebelumnya. Jadi bisa disimpulkan jawabannya yaitu A, langkah rapat.